kali ini membahas tentang sujud tilawah di dalam sholat, yaitu keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, an yasjuda li tilawati fi shalah. Sujud tilawah di dalam sholat. Ini bagi orang yang mengamalkan sunnah atau bagi orang yang memiliki wirid membaca Al-Quran di sholatnya. Orang yang mengamalkan sunnah seperti di subuh hari Jumat, itu disunahkan membaca ayat Alif Lam Mim Sajdah. Di rakaat pertama membaca Hal ata 'alal insan di rakaat kedua. Lah ketika membaca Alif Lam Mim Sajdah, terdapat di dalamnya ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Atau orang yang memiliki wirid membaca Al-Quran di sholatnya, misal di sholat sunnahnya dia mau menghatamkan Al-Quran, sehingga di setiap sholat sunnah ia membawa Al-Quran untuk dibaca. Nah, ketika dia membaca ayat atau surat demi surat akan menemukan di situ ayat sajdah. Nah, dan mereka berada di tengah-tengah sholat. Nah, ini yang dibahas, sujud tilawah dari ayat saja yang dibaca di sholatnya. Nah, kalau di luar sholat kita sudah bahas, ada takbir, ada yang mewajibkan untuk berdiri, ada yang mewajibkan tidak berdiri. Kemudian setelah takbiratul ihram dengan niat, kemudian takbir untuk merunduk sujud. Dari sujudnya bangun, ada yang mengatakan langsung salam, ada yang mengatakan tasyahud baru salam, dengan perbedaan yang ada. Lah kali ini kalau di dalam sholat bagaimana? Kalau di dalam sholat pertama fala yukabbiru lil ihram, tidak ada takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Hanya apa? Wa yustahabbu an yukabbira lis sujud, hanya disunahkan takbir untuk sujud. Semisal wasjud waqtarib, enggak ada takbiratul ihram, langsung takbir Allahu Akbar sambil merunduk untuk sujud. Jadi takbirnya adalah takbir untuk sujud. Bukan, enggak butuh dua kali takbir. Wasjud waqtarib, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru nanti Allahu Akbar takbir ke sujud, kesuaian. Kalau dalam salat simpel. Jadi wasjud waqtarib langsung Allahu Akbar sambil merunduk. Jadi takbir untuk sujud, bukan takbiratul, enggak ada takbiratul ihramnya. Kalau di dalam salat ketika membaca ayat sajdah tidak ada takbiratul ihramnya, akan tetapi langsung takbir untuk sujud. Wala yarfa'u yadayhi, tidak disunahkan pula mengangkat kedua tangannya. Beda di luar sholat. Kalau di luar sholat disunahkan mengangkat tangan. Tapi kalau di dalam sholat wala yarfa'u yadayhi, hanya takbir Allahu Akbar ke sujud. Tidak perlu mengangkat kedua tangan. Wa yukabbiru li raf'i minas sujud, kemudian takbir kembali ketika bangun dari sujud. Jadi setelah sujud tilawah membaca subhana rabbiyal a'la, Allahumma laka sajadtu subuhun qudusun, Allahumma aktub li biha indaka ajra. Kemudian yang disunahkan oleh Imam Syafi'i, in kana wa'du rabbina lamaf subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, bangun takbir Allahu Akbar, kembali lagi ke berdiri. Ya, kembali lagi ke berdiri. Ya, itu ada takbirnya. Jadi takbirnya hanya dua kali. Takbir pertama berangkat ke sujud, takbir kedua bangun dari sujud ke berdiri. Ya, bangun dari sujud ke berdiri. Ini pendapat yang sahih, yang dikenal, yang
dikatakan oleh ulama al-jumhur. Jadi banyak ulama yang menyatakan hal tersebut. Wa qala Abu Ali an Ibnu Abi Hurairah min ashabina. Abu Ali putranya Abu Hurairah termasuk ulama Imam Syafi'i, ya, la yukabbiru lisujud wala lirafa. Enggak perlu takbir ke sujudnya, tidak perlu takbir bangun dari sujudnya. Jadi langsung berangkat gitu aja. Nah, ini tentunya makmum yang ketok. Sing ndak ketok, yang di belakang, yang menggok ndak perlu. Nah, kenapa? Enggak ada takbir. Langsung berangkat tok ke sujud. Dari sujud tak ada takbir juga, bangun ke iso intip-intipan nih, tak tangi-tangi imamnya ini. Kalau makmumnya tadi khusyuk, makmumnya khusyuk dan tidak khusyuk ya weruh imamnya. Tapi wal ma'ruful awal, tapi yang dikenal itu yang pertama, takbir untuk sujud, takbir untuk bangun dari sujudnya ke berdiri. Wa amal adab fi hayati sujud wa tasbih fa alama taqaddama fi sujud kharija shalah. Adapun adabnya di dalam cara sujud, kemudian tasbih sama dengan di luar salat. Sudah dibahas itu. Tangannya dempet mengarah ke kiblat, diangkat, tidak ditempelkan di lempeng, kemudian perut ini tidak nempel ke paha bagi laki-laki, bagi laki-laki sama itu. Kemudian tasbihnya sama, subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai akhir, kemudian subuhan quddus rabbul malaikati waruh, kemudian membaca Allah maktub li biha indaka ajra, sampai akhir, kemudian subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf. Ini sama. Caranya, sujudnya, ini cara sujud itu bukan hanya untuk sujud tilawah. Salat 5 waktu, salat sunnah sama. Tangan lurus, lurus, tangan gini, apalagi gini, tapi lurus. Ini diangkat, bukan nempel, bukan nempel gini, diangkat, dijauhkan dari lempeng laki-laki. Kemudian perut tidak ditempelkan juga di paha. Itu sama gitu. Salat secara keseluruhan juga sujud tilawah. Sujud tilawahnya di luar salat maupun di dalam salat sama. Adabnya, cara dan tasbihnya sama. Illa annahu idza kana sajidu imaman fayambaghi an la yutawwila tasbih. Hanya tambahannya apa? Kalau di dalam salat yang sujud itu adalah imam, maka seharusnya atau seyogyanya imam tidak memanjangkan tasbihnya. Seperti dalam sholat ya. Dalam sholat imam itu tidak semestinya memanjangkan rakaat dari setiap berdirinya ataupun rukuk dan sujudnya, Kenapa? Karena imam ini harus memperhatikan keadaan makmum. Maksudnya ini melebihi daripada adnal kamal ya. Melebihi ukuran yang minim tapi sempurna. 3 kali tasbih dalam rukuk, sujud, ini adnal kamal. 5 sunnah, 7 sunnah, 9 sunnah, tapi sedikit sempurna itu 3. Lah imam tidak dianjurkan lebih dari 3. Lebih dari 3. Bacaan juga gitu, tidak dianjurkan lebih daripada sedikit kesempurnaan daripada sunnahnya. Salat subuh sunnahnya panjang. Sunnahnya panjang. Lah berapa panjangnya ayat misalnya? Ya sebatas itu. Itu berarti sudah sedikit yang sempurna dalam kesunahan. Menambahkan jangan, ya. Jangan. Kenapa? Ya kecuali boleh dipanjang, bukan nggak boleh. Boleh. Kapan bolehnya?
illa an ya'lama min halil ma'mumin annahum yu'thiruna ta'wil. Kecuali imam tadi itu mengetahui keadaannya makmum bahwa mereka itu seneng panjang. Kalau makmumnya seneng panjang, maka imamnya memanjangkan nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya itu kurang senang panjang, tidak ridho dengan panjang, maka imam hanya melakukan sebatas adnal kamal. Nggak banyak tapi sempurna. Bukan ngikuti makmum. Aku geleme macane surat iki tok lek subuh. Ngikuti, aja dielui. Kedawan imame maca sabisma rabbikal a'la sama halataka hadithul qasyiyah. Salat subuh misalnya. Kedawan, oh imame. Nah, ini enggak usah diikuti. Karena apa? Ini sunnahnya. Dan itu adnal kamal, untung balesan untung enggak tak wocokno alif lam mim sajdah ambek halatal insan sampean. Tak wocokno iki sing paling setitik, tak mocokno iku sampean tambah apa? Murtad iso-iso sampean. Kan gitu. Nah, ini sudah adnal kamal. Begitu juga salat Isya misalnya. Adnal kamalnya surat ini, surat itu misalnya dibaca surat itu ada yang protes, jangan direken. Nah, kenapa? Sudah dilakukan adnal kamalnya. Kalau lebih dari itu mereka protes, boleh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat itu loh. Sahabat Mu'ad sholatnya panjang. Menurut orang tersebut ini sudah sangat panjang. Ngadu kepada Rasulullah. Sama Rasulullah diingatkan sahabat Mu'ad. Diingatkan bahwa apa? Melebihi batas kesempurnaan. Apa minimal yang sempurna? Jangan. Nah, kalau sudah melebihi batas sedikit yang sempurna, itu harus melihat makmum. Makmumnya ridho enggak? Makmumnya ridho, tak apa-apa. Lah ridhonya makmum ini bagaimana? Itu ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ada yang mengatakan hanya cukup dengan memerhatikan makmum. Itulah makmumnya ini seneng sembahyang. Masya Allah kabeh makmumnya ini. Makmumnya tidak ada yang seneng ngantuan misalnya. Itulah. Tidak ada yang seneng tidur misalnya. Oh, seneng paling dawa makmumnya ini. Dipanjangkan tidak apa-apa. Ada yang cukup melihat. Ada yang mengatakan enggak cukup melihat, harus makmum yang mengucapkan setuju. Oke, ya khair, baru. Kalau enggak boleh. Ya, enggak disunahkan lebih daripada adnal kamalnya. Tsumma idza rafa'a minas sujud, kemudian ketika ia bangun daripada sujudnya, sujud tilawah, karena di dalam salat bangun dari sujud tilawah, wala yajlisu lil istirahati bila khilaf, tidak disunahkan duduk istirahah. Duduk istirahah itu duduk sejenak sebelum berdiri. Tidak disunahkan. Jadi kalau kita salat yang sujud kedua, setelah sujud kedua ya. Setelah sujud kedua sebelum berdiri tegak itu disunahkan kita dari sujud itu duduk sebentar. Seperti duduk lil istirahah, kecuali setelah tahiyat awal. Kenapa? Bukan istirahah lagi misalnya, suwe duduknya untuk membaca tahiyat awal, jadi nggak perlu istirahah. Tapi ada juga yang tidak perlu istirahah, ya, tidak perlu duduk istirahah. Ada lagi pembahasannya, itu lebih komplit di dalam fikih. Ya. Di antaranya ketika sajdatul tilawah ini. Ketika sujud tilawah tidak disunahkan jalsa istirahat. Ya, tidak disunahkan jalsa istirahat. Jadi dari sujud langsung berdiri. Langsung berdiri. Tapi posisinya seperti duduk. Jadi dari sujud seperti duduk tapi enggak ada berhenti sejenak. Kalau jalsatul istirahat itu ada berhenti sejenak. Seperti orang duduk di antara dua sujud kemudian jalan. Kalau ini enggak, hanya modelnya tok seperti duduk tapi terus gerak. Terus gerak, tidak disunahkan. Lah ini masalah yang sedikit orang yang menyampaikannya, mimana salihah atau yang menetapkannya. Wa mimman nassa alaihi al-Qadhi Husain wal Baghawi wa Rafi wa hadza bi khilafi sujudi shalah. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa itu bukan sujudnya sholat.
bukan sujudnya rukun sholat maksudnya, bukan rukun sholat, bukan sujud rukun sholat. Kalau sujudnya rukun sholat, setelah berdiri darinya itu disunahkan jalsatul istiraha, tapi karena ini bukan rukunnya sholat, maka hanya lewat tok, tidak disunahkan sujud istiraha. Fa'inal qaul as-sahih al-mansur asy-Syafi'i al-Mukhtar alladhi ja'at bil ahadits sahihah fil Bukhari wa ghairihi istihbab jalsatul istiraha akibat sajdati tsaniyah min rak'atil ula min kulli salawat wa min ats-tsalitsah fi rubaiyat. Pendapat as-sahih yang dinas dalam mazhabnya Imam Syafi'i seperti hadis yang datang di dalam sahihnya Imam Bukhari dan selainnya, bahwa adanya kesunahan duduk istirahat setelah sujud kedua dari rakaat pertama setiap salat yang 2 rakaat ataupun yang lebih, dan juga sujud kedua dari rakaat ketiga di salat yang 4 rakaat. Jadi kalau boleh digambarkan, salat 2 rakaat berarti disunahkan jalsatul istirahat ketika bangun dari sujud kedua di rakaat pertama, karena hanya 2 rakaat kan, subuh, duha dan semisalnya itu hanya 2 rakaat. Berarti sujud kedua di rakaat pertama, ketika bangun dari sujud kedua di rakaat pertama ini disunahkan bagi dia untuk jalsatul istirahat. Ini tahiyat 3 rakaat, ya berarti hanya di rakaat pertamanya disunahkan jalsatul istirahat setelah sujud kedua. Kalau 4 rakaat 2 kali, rakaat pertama dan rakaat ketiga. Rakaat keduanya jalsatul istirahat, rakaat keempatnya rakaat keduanya tahiyat awal, rakaat keduanya tahiyat akhir. Berarti rakaat pertama dan rakaat ketiga setelah bangun dari sujud kedua disunahkan baginya untuk duduk istirahat. Seperti yang diriwayatkan dalam riwayat hadis Imam Bukhari. Tsumma idza rafa'a ra'sahu min sajdati tilawah fala budda minal intisabi qa'iman. Kemudian ketika dia bangun dari sujud tilawah, maka harus kembali ke berdiri tegak. Ya boleh dari sujud tilawah duduk kemudian sujud sholat, enggak. Jadi kembali lagi berdiri. Nah, dia posisinya kan membaca di berdiri. Setelah Fatihah dia membaca surat wasjud waqtarib, sujud. Bangun dari sujud ini kembali ke berdiri. Enggak bangun dari sujud langsung lungguh. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud baru berdiri, enggak. Jadi dari sujud tilawah berdiri. Wal mustahab disunahkan bagi dia, karena kembali berdiri disunahkan bagi dia kalau sudah berdiri tegak an yaqra'a syai'an tsumma yarka, membaca sedikit daripada ayat Al-Qur'an kemudian ruku. Wasjud waqtarib, sujud. Sujud membaca berdiri tegak. Nah, ketika kembali ini disunahkan membaca surat lagi. Walaupun hanya beberapa ayat. Walaupun hanya beberapa ayat disunahkan, dan itu afdal. Itu afdal. Baru kemudian ruku. Atau juga boleh berdiri enggak membaca surat, tumakninah tok, kemudian ruku, boleh. Tapi afdalnya membaca sedikit daripada ayat Al-Qur'an. Nah, ini tentang pembahasan sujud tilawah, dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya baik di dalam salat maupun di luar salat, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.